KCL, Bapak di sini kan semuanya senior itu ya kebun. Ini urea dan ini NPK. Kalau Bapak Ibu nanti punya pupuk yang lain boleh kita uji coba, kita perbandingkan dengan pupuk kita kualitasnya. Ini di sini kita punya alat uji kualitas pupuk Pak Bu. Ini dia alatnya. Mas Agus tolong. Apa pegang Bunda yang terang. Ini adalah alat uji kualitas pupuk, Pak. Bisa Bapak Ibu beli di mana saja, di toko online ada, di perusahaan ada, ataupun di toko-toko pertanian juga ada bagi yang menyediakannya. Jadi ini bukan alat dari perusahaan kita, itu bukan. Nah, alat ini berfungsi apabila menggunakan bola lampu 100 watt. Menggunakan bola lampu 100 watt. Kita pasangkan. Nah, lalu ini adalah contoh-contoh, ini air putih Pak ya. Kita menggunakan media ini Pak, menggunakan air karena alatnya ini memang untuk pakai air kayak gini. Jadi pupuknya itu kita masukkan ke dalam sini, lalu kita uji kualitasnya menggunakan alat ini. Jadi yang berbicara ini lampu. Apabila lampu ini nanti bisa hidup terang ketika kita celupkan ke dalam pupuk ini, otomatis kualitas pupuknya itu bagus. Karena apa? Sekarang tidak menutup kemungkinan banyak beredar pupuk-pupuk yang palsu. Jadi alat ini bisa mendeteksi pupuk ini palsu atau tidak. Kalau dia hidupnya remang-remang atau bahkan redup sekali, itu udah otomatis kualitas pupuknya itu sudah jauh di bawah, udah banyak dikurangi kadarnya. Tapi kalau hidupnya nanti terang, itu berarti kualitasnya bagus. Ya Pak Bu ya. Nah, ini kita demonstrasikan. Yang pertama, ini gelas yang pertama kita pakaikan pupuk apa nih Pak? Angkat Mas Agus. Pupuk urea. Iya, mejanya perlu digeser ke tengah Pak. Iya. Ya. Nah, yang pertama kita kasih adalah pupuk urea. Sama-sama 1 sendok Pak ya. Kita aduk. Diaduk dulu Mas. Diaduk sampai larut, kira-kira larut itu, kemudian lap. Ini yang pertama pupuk urea. Kemudian yang kedua, ini pupuk KCL. Atau nanti kalau mau uji coba, karena Pak Harap ini kan pupuknya juga banyak ya. Nanti kalau mau dicoba diperbandingkan dengan pupuk yang lain boleh. Ini pupuk KCL yang kedua. Terus yang ketiga pakai pupuk NPK. Nah, selanjutnya menggunakan pupuk, karena pupuk kita ada 3, ada ini, Piloslorilis, Ecoverming, dan Fotosintesa. Ini kita pakai yang Piloslorilis, yang sistemnya ini ditanam. Nanti di tanah itu ditanam. Nah, cukup 1 sendok saja. Kemudian Ecoverming. Ini Pak, kalau dalam bentuk seperti ini dari perusahaannya itu belum bisa kita pakai. Harus kita fermentasikan terlebih dahulu. Setelah kita fermentasi nanti hasilnya seperti ini. Cara fermentasiannya menggunakan air kelapa. Itu aja. Kalau daerah Inhil ini kan air kelapa banyak Pak. Kalau daerah Inhu itu air kelapa harus beli sayang. Dan yang ketiga ini adalah untuk pupuk Ecoverming Fotosintesa. Pupuk ini kandungan dolomitnya lebih tinggi Pak. Jadi untuk wilayah lahan yang strukturnya itu gambut, lebih bagus pakai ini terlebih dahulu. Karena mengandung dolomitnya lebih tinggi yang sifatnya itu organik. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini menggunakan arus listrik Pak ya. Apabila nantinya pupuk ini bisa menghidupkan bola lampu dengan terang, otomatis kualitasnya bagus. Nah, ini uji kualitas pupuk. Bukan masalah ini pupuknya bagus, ini enggak, itu enggak Pak ya. Nanti semua pupuk bisa kita uji coba. Nah, yang pertama ini adalah pupuk urea. Urea hidup. Bagus Pak ya, terang yang ini. Kemudian yang kedua pupuk apa nih Pak? Bu?
KCL. Kita lihat perbandingannya. Nah, terangnya seperti itu. Tetapi Pak, sebagus-bagusnya pupuk kimia, dia tidak akan pernah mampu berdiri sendiri. Tetap dalam sawit ya contoh, dia tetap butuh urea, tetap butuh KCL, tetap butuh NPK secara bergantian, ya kan Pak Bu ya. Tetapi nanti kita lihat selanjutnya. Ini yang ketiga adalah pupuk NPK. Nah, terang. Harganya juga terang Pak, waktu itu sempat mencapai 900-an ya. 1.200.000 juga sampai waktu pas mahal-mahalnya. Alhamdulillah sekarang udah turun ya harganya ya. Terus yang keempat ini adalah pupuk piloseluloris. Tuh, nggak kalah saing kan Pak, terangnya masih berani, masih bagus. Ini yang selanjutnya adalah eco farming. Yang ini Pak. Tuh, terang juga. Coba kalau air putih biasa nanti. Nah, itu. Yang terakhir adalah fotosintesa. Nah, lebih terang, ya kan? Lebih terang. Terus, kira-kira kalau air putih itu hidup nggak? Nanti namanya cairan hidup pula, gitu kan? Kita uji coba di air putih. Tuh, tidak hidup. Kenapa tidak hidup ya? Karena dia bukan pupuk, karena ini alat uji kualitas pupuk. Ya, dari semua ini Pak bisa kita simpulkan, ternyata pupuk kita ini tidak kalah saing dengan pupuk kimia yang sudah beredar, yang harganya sangat mahal. Terus, kalau Pak, Bapak, Ibu memakai pupuk kimia, dia tidak akan mampu berdiri sendiri Pak. Bulan ini kita kasih urea, ke depan pemupukan rotasi ke depan kita kasih NPK, ke depannya lagi kita kasih KCL, ke depan lagi bisa kasih TSP, kan seperti itu kan Pak. Nah, kalau kita menggunakan pupuk dari PT BES ini tidak perlu lagi Pak. Karena apa? Kandungan dari pupuk yang dimunculkan oleh PT BES itu ada pupuk piloseluloris yang sistemnya main tanam, ataupun eco farming dan fotosintesa, itu kandungannya sudah lengkap. Ada 36 unsur haranya. Baik makro, mikro, dan sekundernya sudah lengkap di sana. Ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba menggunakan pupuk yang lain atau ingin dicoba pupuk-pupuk Bu Harap yang lain, boleh. Mumpung masih ada alatnya. Dengan demikian Pak, saya ingin memberikan informasi untuk pengalihan pembelanjaan yang nantinya dengan pembelanjaan per paket itu jauh lebih murah dan ada hadiahnya. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira berkebun itu sudah berapa lama? Udah ada 5 tahun?